البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita membahas tentang hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang diantara kandungannya terdapat tasrih bahwasanya Israil adalah Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Dan dalam hadis tersebut terdapat faedah-faedah yang lain, di antaranya penafsiran tentang ayat di surat Ali Imran berhubungan dengan makanan yang diharamkan oleh Israil itu sendiri atas dirinya. Nah, dan apa yang kemarin disebutkan dalam hadis, dalam ayat illa ma harrama Israil ala nafsihi min qabli an tunzala at-Taurat. Apa yang diharamkan oleh Israil atas dirinya? Indah ya Mujahid. Apa? Jadi dan daging unta dan susu unta. Asalnya semuanya halal. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsihi min qabli an tunzala at-Taurat. Nah, apa sebabnya kok sampai beliau mengharamkan dua jenis apa hal yang halal tadi, daging unta dan susu unta? Kenapa? Atau sebabnya apa? Irbad. Baik, Nabi Allah Yaqub mengalami sakit yang sangat parah. Kemudian bernadar kalau Allah menyembuhkannya maka dia akan meninggalkan makanan yang paling dia sukai dan minuman yang paling dia sukai. Bukan maksudnya bahwasanya beliau menetapkan sesuatu yang haram padahal dihalalkan oleh Allah. Bedakan, ya. Kalau mengharamkan apa yang Allah halalkan, hukumnya apa? Hukumnya apa? Termasuk pembatal keislamannya, tidak. Dan ini tidak mungkin seorang nabi mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maksudnya yaitu dia bernazar, betul-betul menjauhi hal itu. Nah, bertekad sebagai bentuk syukur pada Allah. Nah, apa yang paling dia sukai dia akan tinggalkan. Itu maksudnya. Baik, Idris. Dan dalam hadis tersebut juga orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara lain. Apa di antaranya? Nah, berhubungan dengan bagaimana terjadinya bayi laki-laki dan bayi perempuan. Baik, Idris. Yang lainnya? Nah, berhubungan dengan man waliyuk minal malaikah, siapa walimu dari kalangan
malaikat. Yang mereka mengatakan pada pertanyaan ini akan ditetapkan apakah mereka akan mengikuti Nabi Muhammad ataukah akan berpisah dengannya. Sehingga tatkala Nabi SAW menjawab Jibril, mereka mengatakan sekaranglah kami akan berpisah dengannya. Karena Jibril adalah musuh mereka, musuh orang-orang Yahudi. Sehingga turun ayat. Apa ayatnya yang turun? Inna al-munibah. Ayat yang turun apa? Bahkan Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Baik, gitu. Apa hukuman orang yang berniat buruk terhadap penduduk Madinah? Dapat syafaat. Apa? Allah akan musnahkan mereka, hancurkan mereka sebagaimana hilangnya air ketika hilangnya garam ketika bercampur air, yaitu meleleh, mencair. Baik, jadi siapa Nabi dari kalangan wanita? Tidak ada, kenapa? Baik, karena Nabi itu khusus untuk laki-laki. Lalu Maryam Nabi atau bukan? Bukan. Dia seorang wanita salehah, wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terjadi khilaf, tapi khilaf yang lemah. Ada yang mengatakan Maryam itu nabiyah. Nabiyah kenapa? Karena menerima wahyu. Tapi yang rajih, bahwasanya tidak ada nabi dari kalangan wanita. Dalilnya apa saudara? Anda Umar. Bahasanya Nabi masih dari kalangan laki-laki. Ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Tayyib. Baik. Ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Di sini kan. Itu kan khatamun nabiyyin. Dalil untuk khatamun nabiyyin. Saya kira tadi saya dengarnya cuma Muhammad. Baik. Siapa dari kalangan para anbiya yang namanya Arabiyah?
dengan anbiya yang namanya bernama dengan Arabiyah, nama Arab. Muhammad, Nuh, hah? Muhammadun, terus, hah? Siapa? Nama-nama yang namanya para anbiya yang namanya Arabi. Semua nama nabi itu ajami kecuali 4. Siapa? Lut? Enggak. Hah? Hud. Terus siapa? Hah? Enggak. Sudah salah kan? Nah, Alif. Siapa? Hud, Muhammad, Syuaib, Saleh. Baik. Jadi kenapa Lut dan Nuh tidak masuk? Tapi kalau dia di tanwin akhirnya, karena hanya 3 huruf. Sedangkan yang lainnya dari nama-nama ajami semuanya tidak boleh di tanwin. Baik, Idris. Minal awalin wal akhirin. Idris. Imran ya, mudah-mudahan. Nah, dibaca, pahami, baca. Baik, selanjutnya qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, man huwa akbaru anbiya'i Bani Israil? Siapa Nabi Bani Israel yang paling mulia? Wal jawab, Musa alaihi salatu wassalam. Wa makna akbarihim afdaluhum wa aktsaruhum tabi'an. Dan makna Nabi yang paling besar dari kalangan Bani Israel maksudnya itu yang paling mulia dan paling banyak pengikutnya. Jadi Nabi yang paling besar dari kalangan Bani Israel adalah siapa? Siapa Mujahid? Nabi Musa alaihi salam. Nah, yang dimaksud dengan paling besar di sini maksudnya apa? Yang paling utama, bukan maksudnya tubuhnya paling besar, bukan. Tapi yang paling utama dan paling banyak pengikutnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Qalu, mereka mengatakan, siapa mereka itu? Indah ya Yofi, Bani Israel. Indah ya Arin, para jin, ya. Nah, berhubungan dengan para jin ini. Qalu, maksudnya para jin itu mengatakan kepada kaumnya, ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, sesungguhnya kami mendengar satu kitab yang diturunkan setelah Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi, sebagai pembenar atas kitab-kitab sebelumnya. Yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Yang apa? Turun setelah zaman Nabi Musa, walaupun masih ada jeda. Tapi disebutkannya Musa di sini untuk menunjukkan dialah yang paling utama dari apa? Dari nabi-nabi Bani Israel. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim, yang kitab tersebut
memberikan petunjuk kepada al-haq dan kepada jalan yang lurus. Nah, sisi pendalilan dari ayat jelas alhamdulillah disebutkannya Musa dari nabi-nabi yang lain untuk menunjukkan kemuliaannya. Kenapa tidak dikatakan unzila min ba'di Isa? Padahal secara urut-urutan Al-Quran itu persis turunnya setelah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Apa itu? Kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa inda Nabi Injil. Baik. Tapi bukan Injil yang ada sekarang di kalangan orang-orang Nasara. Karena Injil yang ada pada mereka sudah diubah-ubah. Nah, disebutkannya Musa, padahal jaraknya jauh antara Nabi kita dengan Nabi Musa untuk menunjukkan keutamaan beliau. Ini sisi pendalilannya diingat-ingat. Kemudian dalil dari hadis wa hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayn. Sebenarnya di sini tidak perlu sallallahu alaihi wasallam di sini. Nah, uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayn. Ruhain bentuk tasghir dari rahim, menunjukkan bahasa sekelompok kecil manusia. Wa nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulan. Wa nabiyya laysa ma'ahu ahad. Idh rufi'a li sawadun 'azim fadhanantu annahum ummati faqila li hadha Musa sallallahu alaihi wasallam wa qaumuhu. Al-hadits. Di sini sebenarnya juga tidak perlu. Nah, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan demikian. Hadza Musa wa qaumuh. Nah, dalam hadits Ibnu Abbas tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan uridat alayya al-umam, yaitu dipampangkan kepadaku umat-umat kelak. Jadi diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam umat-umat semuanya. Kata beliau, maka aku melihat seorang nabi bersama dia itu ruhai, yaitu sekelompok kecil manusia. Sedikit yang mengikutinya. Nah, dan aku melihat seorang nabi bersama dia hanya satu orang dan dua orang. Maksudnya apa? Aku melihat nabi bersama dia satu orang, dua orang. Dalam arti yang ikuti cuma satu atau dua. Ini Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepadanya wahyu. Wa nabiyya laisa ma'ahu ahad, dan aku melihat Nabi tidak ada bersama dia seorang pun. Subhanallah. Nah, menunjukkan bahwasanya dakwah di jalan Allah bukan patokannya banyaknya pengikut. Ini para nabi berdakwah kepada kaumnya. Nah, tidak mengikutinya kecuali sedikit, bahkan ada yang tidak mendapatkan pengikut. Karena memang yang menjadi tujuan dakwah fanifillah adalah mengajak manusia kepada al-haq, bukan kemudian mengorbankan al-haq demi mendapatkan manusia. Kita ingin mengajak manusia agar mereka berada di atas kebenaran, di atas tauhid, di atas peribadatan kepada Allah yang benar. Kalau tidak mau ya sudah. Nah, bukan kemudian kita korbankan kebenaran ini demi bisa mendapatkan hati manusia. Ini salah. Dan pada zaman ini betapa banyak para penyeru-penyeru yang menisbahkan diri kepada Islam, menisbahkan diri kepada Islam, menyatakan dakwah ke jalan Allah, tapi sungguhnya apa? Dakwah kepada golongan, dakwah untuk memperbanyak pengikut, dakwah kepada partai dan seterusnya. Sehingga apa? Banyak prinsip-prinsip agama ini akhirnya dikorbankan. Sekarang ketika masih punya tujuan mengatakan haram, nanti ketika sudah tujuan tercapai berupa kursi dan seterusnya dia katakan halal. Banyak.
Banyak yang seperti ini, sebagian dulu mengatakan BPJS haram. Kemudian setelah mendapatkan jabatan, BPJS halalan thayyiban mubarakan. Menyeru manusia untuk ikut berbondong-bondong. Banyak. Wal'iyadzubillah dari prinsip yang seperti ini. Jadi ini hal yang harus terpatri pada diri seorang, dari sendiri setiap sunni. Ingat dakwah para anbiya, sehingga seorang jangan berkecil hati dengan sedikitnya jumlah. Bahkan memandang kebenaran dari sisi banyak sedikitnya jumlah ini merupakan prinsip jahiliyah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di awal-awal masail jahiliyah. Di mana apa? Di mana orang-orang jahiliyah menjadikan tolak ukur benar atau salah dengan banyaknya orang, dengan banyaknya pengikut, juga banyaknya harta. Nahnu aktsaru amwalan wa auladan. Kenapa kami kok dikatakan sesat padahal kami ini orang yang paling banyak harta dan paling banyak anak? Sehingga tidak mau mengikuti dakwah para rasul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idrufi'a li sawadun 'azim fa dhanantu annahum ummati faqila li hadza Musa wa qaumuh. Kemudian diperlihatkan kepadaku suatu sawadun 'azim, dikatakan saja yaitu kehitam-hitaman yang sangat besar. Karena jumlah manusia yang banyak, ketika kita melihat jumlah manusia banyak di kejauhan yang kelihatan adalah apa? Seperti hitam-hitam. Yaitu diperlihatkan kepadaku suatu kelompok besar manusia. Ini mudahnya. Diperlihatkan kepadaku sekelompok besar manusia, fadhanantu annahum ummati, aku menyangka bahwasanya mereka itu adalah umatku karena banyaknya. Faqilali, kemudian dikatakan kepadaku hadza Musa wa qaumuh. Ini adalah Musa dan kaumnya. Baik. Al-hadits menunjukkan ini adalah keutamaan Nabiullah Musa alaihi salam, di mana beliau di atas al-haq dan banyak orang yang mengikutinya. Walaupun itu bukan menjadi tolak ukur, tapi ini menjadi sisi keutamaan beliau, di mana beliau dengan sebab dakwahnya bisa mengentaskan manusia yang banyak dari kesyirikan menuju peribadatan. Jadi banyaknya jumlah ikhwanifillah merupakan suatu perkara yang menggembirakan, dengan catatan ketika semuanya di atas perkara yang hak. Tapi kalau banyak tapi ibarat buih di lautan, ini tidak akan memberikan manfaat. Sisi pendalilan dari hadis ini jelas, yang menunjukkan tentang keutamaan Nabi Musa, di mana beliau adalah Nabi Bani Israel yang paling banyak pengikutnya. Lalu bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW dalam kelanjutan hadis? Fakirna li'undur ilal ufuk. Diperintahkan untuk melihat ke ufuk. Ya. Fanadatu fa'idha sawadun azim. Fakirna li hadhihi ummatuka. Famahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Diperlihatkan lagi, disuruh melihat ke ufuk, dan di sana dilihat lebih banyak lagi manusia. Dan dikatakan ini adalah umatmu, yaitu umat Nabi kita Muhammad SAW. Dan bersama mereka 70.000 golongan yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Indahnya Abdullah. Baik. Iqbal. Berarti ketika ditanya siapa Nabi Bani Israel yang paling besar,
Nabi Musa. Yang dimaksud dengan paling besar di sini yang paling utama dan paling banyak pengikutnya. Baik, itu diingat-ingat. Barakallahu fiikum, nasallallahu at-taufiq wassalam.